Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu walhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an jannah urut wa kuntum ta'malun walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau kal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd wa qala ta'ala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa idza quri'al qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah segala puja-puji milik Allah. Nah, insya Allah telah melimpahkan pada kita sekalian kesehatan dan tak kalah pentingnya insya Allah adalah kesadaran keinsaman ketakwaan dari Bapak Ibu sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini seraya kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada seluruh Nabi wajah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamul nabiyyin, penutup para nabi, kepada keluarganya, pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita, anak cucu kita hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebetulnya ini sudah saya sampaikan, tetapi kita perlu ulang karena memang Al-Quran itu selalu diulang-ulang ya. Saya mengambil judul yaitu tentang perbedaan antara sedekah, infak, kemudian zakat. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau yang biasa ada menyampaikan itu ya yang saya ketahui ada yang mengatakan sedekah itu tidak perlu pakai uang, hanya pakai senyum saja sedekah gitu ya. Kalau infak itu harus pakai uang. Nah, tentunya kita harus berpikir sebagai pengkaji Al-Quran, apakah perbedaan? Ada tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan ada zakat mengatakan ada harus pakai nisab, ya. Terus ada harus waktunya tertentu, yaitu di bulan-bulan tertentu seperti itu. Nah, tentunya kita sudah saya sampaikan sebetulnya clue-nya, tetapi ini biar agar lebih jelas bisa tersampaikan, mungkin bisa terdengar oleh rekan-rekan kita di sesama muslim ya. Jadi saya mengambil perbedaan sedekah. Kalau biasanya ditulis sedekah ya, kemudian infak biasanya ditulisnya pakai K ya, bukan kof ya, harusnya kof. Kemudian zakat pakai T, sebetulnya kah ya, zakah ya, az-zakah. Tapi kan karena jadi kita bagi dari beberapa bagian agar mudah membedakannya. Di sini kami ngambil arti sedekah ya. Sedekah itu artinya maaf, tulisannya seperti ini ya, sedekah. Jamaknya itu tinggal dikasih tak taknis sedekah. Ya. Kemudian kalau infak
Infak nulisnya pakai kom. Itu kan tulisannya seperti ini, infakun. Nah, itu dari akar katanya itu anfaqo yunfiku. Kemudian masdarnya itu infakon. Kemudian pelakunya munfikun. Anfaqo yunfiku infakon. Kemudian zakah atau zakat, tulisannya ya mudah, zakatun. Itu dari akar katanya zakah, yuzaki, zakah dan ya, zakah yuzaki. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengambil istilah ya, sodakoh itu dari kata sodakoh. Ya artinya benar, Pak. Kenapa kok bisa jadi akar kata sodakoh terus menjadi sodakoh? Saya sering menyampaikan bahwa sodakoh itu artinya benar kalau ada pelakukannya. Berarti ini adalah pemberian wajib agar bisa dimengerti pemberian wajib. Ya, seperti halnya apa Bapak Ibu sekalian? Contoh seperti pemberian wajib antara calon suami ke calon istri. Ada istilahnya sodukot. Zamannya sodukot. Ya, di surat mana? Surat 4 garis miring 4 Bapak Ibu sekalian. Coba surat 4 garis miring 4. Ini contoh, ini belum saya sampaikan tapi ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Artinya apa? Surat 4 ayat ke-4. Ya. Surat An-Nisa. Ya. Dan berikanlah mas kawin dalam kurung mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari dalam kurung mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Ya, ada kata-kata sodukotihinna, ya. Surat An-Nisa ayat 4. An-Nisa itu bicara tentang perempuan, ya. Wa atun nisa'at, dan berilah, datangkanlah, yaitu An-Nisa, ya. Kalau diartikan mahar berarti kan calon istri, tapi kalau sudah bersuami istri berarti kepada istrinya, kepada perempuannya, Anissa. Dan berilah perempuan itu atau istri dalam kurung sodukotihinna, belanjanya berketerusan. Jadi si laki-laki atau suami itu harus memberikan pemberian wajib sodukot. Nihlah secara rutin berketerusan. Itu
Itu perintah ini. Ya. Jadi ada istilah sodakoh itu memang artinya adalah pemberian wajib yang kalau di sini mehlah. Dan ada ayat yang lain ya yang berhubungan antara sodakoh dengan zakat. Di surat mana? Surat 9, 103. Ya, kan ayat ini sering saya sampaikan ya. Ya. Kalau yang tadi ke antara seorang suami ke istri, yaitu terhadap istri itu harus mengeluarkan sodokot, yaitu pemberian wajib, ya, kepada istri. Nah, sebentar sebelum masuk ke 9103, ini korelasinya dengan infak. Yang mana di surat 4 garis miring 34. Ini nanti dulu. Kalau ini berhubungan dengan sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya senyum. Senyum dapat sedekah. Kalau infak harus pakai harta, ada nisabnya. Kalau zakat itu kan ada hubungan dengan 8 asnaf atau 8 golongan. Terus pada hari raya, sebelum hari raya. Nah, kalau gini kan harusnya para pentadabur Al-Quran harusnya ya ini ya 4 garis miring 34 yang pernah saya sampaikan ya. Ada istilah nafako 4 ayat yang lainnya tadi kan 4 garis miring 4 ini 434 tentang laki-laki kepada perempuan pada istrinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya panjang. Tetapi kita sampaikan separuhnya dulu ya. Penting ketemu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Sudah cukup artinya sampai itu. Surat 4 garis miring 34. Laki-laki dalam kurung suami itu pelindung bagi perempuan dalam kurung istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian yang lain dalam kurung perempuan, dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan khusus. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi, maha besar. Nah, ayat ini korelasinya 434 garis miring 4 ada pada kata infak, nafkah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di
pekan yang lalu saya menyampaikan kata infak ada hubungannya dengan munafik, satu akar kata tapi beda makna. Di mana kalau infak dari akar katanya angpaka yongpiku infakon yongpiku. Kalau munafik masih ingat? Munafik ya pakai kof ya harusnya ya. Itu nafako, yunafiku, nifakon. Jadi nifak itu kemunafikan. Kemudian pelakunya munafikun. Nah, di mana akar katanya nafako itu atau nafakun itu artinya bahasa Arabnya adalah terowongan, Pak. Terowongan. Seperti ini tanah ya. Ini tanah. Kita buat terowongan, Pak. Jadi infak itu adalah membuat terowongan. Di mana kalau infaknya atau nafkahnya, nafakun ya, nafakun, infakun antara suami ke istri itulah untuk mencapai keridhaan Allah di sini. Tetapi kalau orang munafik, dia bermuka dua, berkaki dua, ada di sini, ada di sini, di surat 63. Al-munafikun. Maksud ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memberikan nafkah sebagai laki-laki, surat 4:34 adalah untuk mencapai ridhonya Allah. Jadi akan diganti. Orang-orang yang berinfak itu adalah untuk mencapai keridhaan. Hasilnya akan berlebih, berlimpah. Coba kalau orang sebelum dan sudah menikah beda enggak? Mungkin gaji 10 juta bagi orang yang masih jomblo masih kurang, Pak. Tetapi kalau sudah menikah akan dilipat gandakan oleh Allah dari rezekinya dari penjuru yang lain. Karena apa? Ada tadi Allah akan mendapatkan limpahan yang lain, rezeki yang lain dari sini. Jadi kita menginfakkan itu adalah nanti rezekinya itu akan diganti oleh Allah yang lebih besar. Sedangkan orang munafik itu berkaki dua. Penyebabnya adalah ya tadi nifak. Ya, nifak. Di surat 4:34 dijelaskan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa rijal rojulun laki-laki zamannya rijal. Kalau bahasa Indonesia rizal, harusnya kan rijal ya, bukan rizal ya, pakai z ya. Qawwamuna menegakkan sebagai pemimpin, sebagai pembimbing ya dalam rumah tangga. Karena apa? Bima fadlawa ala ba'dihi. Karena ar-rijal itu dilebihkan daripada perempuan. Karena apa? Bima anfaku. Bima anfaku. Anfaku. Karena ar-rijal itu laki-laki itu menafkahkan kepada istrinya. Membuat terowongan, memberikan nafkah pada istrinya. Yang nanti pasti akan diganti. Bima anfaqu min amwalihim, dari hartanya. Lah, perbedaannya infak dan apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau sedekah itu pasti uang, kalau infak itu bisa uang, bisa barang. Ayatnya nanti. Ya.
bima anfaqu min amalin, dari diinfakkan dari hartanya. Sebaliknya si istri harus menjadi yang soleh. Kalau mencari istri yang soleh, mencari suami yang bisa memberi nafkah, lahir dan batin, sebagai kawamu, sebagai penegak, kawam, qaim, ya, menjadi panutan anak dan istri, wabima, dan juga karena bisa memberikan infak, nafkah. Dan istri juga harus menjadi sebaliknya yang soleh, yang rajin, selalu membuat perbaikan. Qanitat, yang tekun. Hafidhatun, yang menjaga hartanya suami, menjaga auratnya, menjaga aib keluarganya. Kadang kan aibnya keluarga itu kan malah diumbar sama istri. Ya, itu harus tadi menjaga sesuatu yang goib. Goib itu tidak hadir. Nah, berarti kan yang tidak hadir di sini goib. Sesuatu yang tidak hadir, yang sesuatu yang seharusnya tidak diperboleh diketahui orang lain, aibnya keluarga ataupun auratnya keluarga itu disampaikan. Yang seharusnya dijaga oleh Allah, auratnya keluarga itu tidak boleh diubah, tetapi kan nyatanya banyak yang mengubah. Dan ini ayat tadi ini, ya. Jadi paham ya tentang arti infak. Infak bisa barang, bisa dalam bentuk barang, ataupun uang. Kalau ini sedekah itu harus dalam bentuk uang, Pak. Ayatnya mana? Di surat 9:103 yang berhubungan dengan zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat At-Taubah. Ayat ini sering saya sampaikan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Surat 9 ayat yang ke-103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dilanjut ayat selanjutnya. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa yakhudus sadaqati wa anna Allaha huwa tawwabur rahim. 104-nya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakat dalam utamanya, dan bahwa Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Di ayat ini ada istilah taubat. Jadi taubat kita itu akan diterima kalau mengeluarkan sedekah. Makanya di surat At-Taubah ini ayatnya berhubungan dengan ini, sedekah. Terus ada berhubungan dengan
peperangan karena surat At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillah. Hud, ambillah, berarti ada amilnya. Nanti ada hubungannya dengan surat 9 di surat yang sama ayat yang 60. Ambillah, kalau di sini di yayasan, karena kita sebagai anggota yayasan wajib mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk sedekah. Dasarnya apa? Surat 9, 103. Jadi wajib, bukan ikhlas, kalau enggak ikhlas. Nanti ayat yang lain tentang masalah sedekah. Ya, ambil, ini perintah. Yang ambil siapa? Seperti Bu Kirno, Pak Mahmud, Pak Saikan. Diambil sedekah, pemberian wajib. Agar apa? Tutahhiruhum, toharoh, tutahhiruhum. Sering saya menyampaikan ini. Tutahhiruhum itu artinya suci, mensucikan hati. Agar kita tidak melekat diri kita kedengkian, iri, hasud, merasa hanya dirinya paling kaya, yang paling memiliki semua hartanya semuanya karena dirinya, bukan dari Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, diri kita itu sejak lahir ceprot sampai kita meninggal itu pasti berhubungan dengan orang lain yang mungkin kita berhubungan, kita kafir-kafirkan, kita sesatkan. Ya kan? Dari makan itu loh, dari air minum itu siapa yang membuat? Orang lain kan? Kita lahir itu loh, berhubungan dengan dokter, misalnya dokter Fajar, bidan. Kita tidak tahu siapa itu mereka. Kan surat 16:78, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamu syai'an. Dan Allah telah mengeluarkan dirimu sekalian dari perut-perut ibumu. Yang mana kamu tidak tahu apapun, tidak punya apa-apa, tidak bisa memilih, tidak bisa memilih di mana kita mau lahir, kita tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Jadi kita mensucikan hati kita, Pak. Waktu zakihim, ini kalau diartikan kebanyakan kan mensucikan, ya. Padahal kan beda. Ini zakat itu artinya cerdas, Bapak Ibu sekalian. Akar katanya zakat itu artinya cerdas. Cerdas dalam artian adalah dengan suci mengeluarkan harta kita, ya. Cerdas itu agar tahu kondisi sekelilingnya. Seperti halnya contoh, saudara kita yang ada yang sakit, kerabat kita yang ada yang sakit, kita bantu. Saudara kita yang misalkan di pola yang lain ada kena musibah. Kan surat 49 garis 2, ya, sesama mukmin itu adalah bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Tidak ada namanya yang antara yang kaya, paling kaya sendiri. Yang miskin, miskin banget. Harusnya dalam suatu negara itu tidak ada kesenjangan atau namanya Gini rasio, Pak. Kesenjangan antara 0 sampai 1. Kalau Gini rasio terlalu timpang itu mendekati 1, kalau tidak begitu timpang itu mendekati 0. Seperti Gini rasio menurut data BPS di Indonesia itu di pedesaan itu rata-rata 0,2. Kalau di kota-kota metropolitan seperti Jakarta sampai 0,6. Berarti kesenjangannya terlalu tinggi di kota-kota besar, maka sering terjadi masalah-masalah sosial. Entah itu pencurian, penjarahan, demo. Makanya sangat penting ini 9.103.
dari hartanya, min amalihi. Kalau ini juga sama tadi. Laki-laki harus mengeluarkan hartanya untuk istrinya. Kalau ini sebagai sertifikat, yaitu masyarakat atau misalkan dari kecil, misalkan kita yayasan atau di RT, dari harta kita dikeluarkan iuran wajib. Kan sudah ada, Al-Quran itu menjelaskan semuanya. 16 garis miring 89, 17 89, 18 54 dan ayat yang lainnya itu Al-Quran menjelaskan semuanya. Yang mana secara negara 1903 itu sodakoh itu adalah artinya adalah pajak, kalau dalam arti secara sodakoh negara ya, itu pajak pembelian wajib biaya dan cukai. Jadi kalau kita bernegara ingin dianggap warga negara Indonesia baik, harus mengeluarkan pajak. Tapi pajak itu harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Untuk siapa? Sering saya sampaikan 960. Kita ulang. Jadi kalau sedekah itu uang. Di surat yang sama, nah jadi zakat itu adalah tujuan, Pak. Ya. Jadi sering berhubungan sholat, zakat. Ada berhubungan sholat, infak. Ayatnya ada banyak sekali. Mesti berdampingan, Pak. Wa aqimu sholat, dirikanlah sholat, wa atu zakat, dan berilah zakat. Wa aqimu sholat, dan berilah nafkah atau infak. Berhubungan, Pak. Di surat 90 itu jelas. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil 8. Faridotan artinya wajib. Faridotan minallah wallahu alimun hakim. Artinya apa? Surah 9 garis 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk dalam kurung memerdekakan hamba saya, untuk dalam kurung membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini jelas secara negara ya, yang menguasai sedekah yang ditaruh di Baitul Mal. Kalau dulu zaman dulu Baitul Mal adalah rumah kekayaan ya, yang amilnya adalah bendaharanya ya. Kalau sekarang Bank Sentral atau Bank Indonesia ya, dan Menteri Keuangan bendaharanya itu sebagai tugasnya 903 pemberian wajib. Kita mengeluarkan pajak kendaraan, kita mengeluarkan pajak rumah, terus kemudian kita beli misalkan obat-obatan kena PPN, kita makan di restoran yang mewah itu ada kena PPN, terus karcis, retribusi, itu semuanya dalam rangka sedekah. Siapa yang pertama kali mendapatkan haknya? Yaitu fakir, miskin. Fakir itu yang melarat, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah.
Ya, kalau miskin dari kata sakana yaitu menetap, punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan karena menganggur, sakana di rumah. Ya, kalaupun punya pekerjaan tidak cukup, dia punya rumah. Kalau fakir tidak punya rumah, apa di bawah, pokoknya paling melarat itu, wah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Banyak yang di jalan-jalan itu. Ya, itu pekerjaan tugasnya Menteri Sosial. Ya, ada UTGJ, ada yang melarat, sampai membuat rumah-rumah dari kardus. Wah, pikir-pikir rel kereta api, wah itu luar biasa. Tapi juga bisa suatu saat ya Pak Bapak sekalian, kita harus hati-hati. Ini terjadi juga di rekan-rekan kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh itu kan tidak tahu apa-apa. Itu kan bisa dalam sekejap Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan ujian, ya, bencana, musibah seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan senang-senang. Suatu saat akan diambil oleh Allah secara tiba-tiba. Kan ayatnya ada. Ini fakir, miskin, terus amil. Amil itu pemerintah mau bangun pemerintahan ini dari pajak rakyat. Negara Indonesia kan dulu waktu pertama kali merdeka kan juga ambil dari sodakoh atau dari rakyat untuk bangun pemerintahan. Kalau nggak ada pemerintah, bagaimana mau jalan? Menurut sejarah dulu orang itu tidak ada pemerintahan. Orang-orang purba, orang-orang dulu itu kan hanya berkumpul. Oh ya, kita bagaimana ya biar jalan. Akhirnya sepakat musyawarah mengambil seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin itu juga harus menjalankan roda pemerintahannya kan harus dengan uang. Dan diberilah sebagian dari harta mereka untuk para pemimpin mereka melayani rakyatnya. Itulah terjadinya suatu pemerintahan. Kan seperti itu. Pemerintahan dalam suku kecil ya, suku-suku, kabilah-kabilah seperti itu. 4913. Ya ya nas inna kolak minta kamu wajah anakku syu'ubah wa qabaila, dari sahib-sahib dan kabilah-kabilah suku-suku dan itu 49 dari 913 kan. Itu kan pemerintahan kan ada, diambil dari ini. Kemudian mu'alaf itu artinya alif tegak, uluf itu artinya apa? Hati. Berarti apa? Kecerdasan dengan pendidikan kan ada ayatnya tadi. Bisa ini batu itu. Kan golongan 4, yaitu pendidikan. Negara Jepang itu hancur setelah Perang Dunia Kedua. Yang dicari negara siapa? Guru. Kota Hiroshima dan Nagasaki hancur, tapi dalam waktu setahun, Pak, yang didirikan adalah sekolah-sekolahan. Bangkit, Pak, menjadi negara maju. Hanya harus dihormati seorang guru. Yang mau mencerdaskan. Kemudian yang kelima, rikob, dari kata rokoba, yaitu menjaga. Ini apa menjaga? Negara, kepolisian, tentara, KPK, mahkamah, kejaksaan, ya, hakim itu tadi, kemudian penjara, kemudian
Apa? Satpam. Nah, penjaga-penjaga itu kan harus dihormati juga. Harus dikasih juga. Rokobat, kalau diartikan umumnya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau mu'alaf diartikan orang yang baru pindah, convert dari non-muslim jadi Islam. Ya, kalau orang yang kaya, mau dikasih? Ya enggak lah. Jadi skala hukum yang paling besar itu kan seperti itu. Arikob itu bukan budak sahaya ya, Dun Sewu. Ya budak sahaya ya kembali pagi tadi. Fakir dan miskin. Algoritm artinya bukan yang hutang. Kalau orang dulu hutang ya boleh ya, karena memang terpaksa. Tapi kalau sekarang orang yang berhutang itu malah orang-orang kaya. Dengan tidak akan mungkin mendapatkan pinjaman hutang itu kalau tidak disurvei dulu, pakai agunan lah. Ya kan? Tidak mungkin dikasihkan keluarkan itu kecuali ya kalau bunganya tinggi sepenting masih tapi ternyata apa mutu apa ya, jadi riba yang terlalu berganda. Kemudian berarti sabilillah, yaitu yang berjuang dalam garis hukum Allah. Siapakah? Ya, seperti para tentara-tentara yang menjaga garis depan, yang ataupun dalam peperangan, ya, menjaga kedaulatan negara. Wabni sabil, yaitu anak daripada sabilillah tadi, yaitu orang-orang yang sudah veteran, yang dulu sudah menjadi abdi negara atau tentara, itu para veteran-veteran. Ya, itu yang pensiunan itu semuanya orang-orang pensiunan guru, pensiunan seperti Pak Sekan, Pak Wid, itu kan dulu abdi negara yang melayani masyarakat akhirnya mendapatkan Ibnu Sabil, seperti itu kan ada ayatnya, ada semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya nyampaikan tadi tentang masalah infak, bisa barang, bisa uang. Nah, kita buka surat 2, 267. Kalau ada pertanyaan, tanya langsung ya. Agar mudah juga memahaminya. Kalau ada pertanyaan langsung, saya terus. Monggo. Terima kasih. Memang kita sepakat kalau bisa 1 jam untuk interaktif. Yang ingin kami sampaikan, Pak, itu karena sering di tengah masyarakat itu sulit membedakan dan sulit untuk mengakui, Pak. Maaf kalau saya tadi tulis di antara surat 9/103 ya sama 960 dan 2/3, Pak. Pekerja begini, Pak. 960 sama 9/103. Ini saya kaitkan dengan 2 khususnya -3, Pak. Al-Baqarah. Ya. Di situ kan bami maroyak yunfikun. Jadi artinya siapapun tidak melihat orang miskin, orang kaya, itu kan Allah setiap individu apabila mendapatkan diberi jika Allah keluarkanlah sebagian. Apa kalau 960 itu kan ada rincian. Dan di sini Pak Nyon Sewu kadang-kadang dirinya cukup tapi dilihat umum itu seakan-akan lebih. Nah, kemudian dia itu menganggap dirinya miskin, Pak. Ya kalau diajak seperti ini, aku ora duwe malah aku jaluk itu bagian. Ini tolong ya diperjelas lagi antara perintah khususnya 2/3 dan pelaksananya pada di tengah-tengah masyarakat. Ya.
Oke, terima kasih, Pak. Ya, cukup satu dulu ya. Ya, ini saya merangkai surat Al-Baqarah 267, nanti saya jawab ini ya. Di sini di ayat Al-Baqarah 267 menerangkan tentang bahwa infak itu bisa barang, bisa uang. Alhamdulillah dari syaitan rajim. Surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Artinya surat 2 ayat yang ke-267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, ini kan jelas di sini nafkahkanlah yang baik-baik. Apa yang kamu usahakan, misalkan menafkahkan suami ke istri, itu kan yang baik-baik. Ya, menafkahkan sebagian hartanya untuk orang lain, itu yang baik-baik. Pada keluarga, orang tua, sanak kerabat, teman, pada orang lain. Dan dari apa yang kamu keluarkan bagimu dari bumi. Dari bumi itu kan dari apa? Hasil bumi. Jadi kan barang. Ya. Kalau tadi surat 903 dari harta. Ya. Terus ini tadi suami sama istri juga harta, jadi uang. Nah, berarti infak itu bisa dari uang, bisa dari barang. Nah, terus kemudian tadi tanya, gimana dengan orang-orang yang merasa dirinya sebetulnya? Ini udah. Ya, coba kita buka surat Taubah lagi, surat 58, Pak. 958. Tentang tadi apa? Infak ya. 9 ini. Saya nulisnya di sini itu kan, tapi dibaca mulai 953. 53 sampai 58 lah. Dari 953 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Artinya apa? Satu-satu aja tuh. Kembali surat 953 garis miring 53. Katakanlah dalam kurung Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun dalam kurung infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Nah, orang fasik itu ya nunsewu bagi Allah itu tidak akan terima. Ya, karena di surat Al-Baqarah garis miring 6 sampai 10 ya, itu kan jelas bahwa karena hatinya tidak tertutup, jadi terus kemudian karena mengambil muka manusia, itu kan tanda-tanda orang munafik, kafir, fasik, dan konco-konconya gitu. 954. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum an
tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wala yatuna sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Surat 9 garis miring 4. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, dalam kurung ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan dalam harta mereka melainkan dengan rasa enggan dan dalam kurung terpaksa. Nah, infak itu kan penting, wajib, walaupun terpaksa. Orhan tadi kan 953 itu kan terpaksa ataupun karena patuh, walaupun budel itu, tapi wajib. Nah, wa manahum dan di dalam menahan cegah mereka terima daripadanya Allah itu infak, nafkah. Ya, kecuali kafir tadi kan saya sampaikan tidak diterima oleh Allah kalau dari mencewu, mengkafiri, menyembah pada Allah atau menyembah selain daripada Allah. Walaupun menyembah pada Allah, tetapi masih punya entitas selain daripada Allah, menduakan, menserikatkan, atau melebihkan, ada yang lebih daripada yang harus ditakiti atau yang diikuti selain dari Gusti Allah. Ya, kafir, rasul. Dan kalau mereka sholat itu malas, sholat karena riya, ingin dilihat, pencitraan seperti itu ya. Dan menampakkan itu karena benci, Pak. Zaman Rasulullah kan Nabi Muhammad juga sama seperti itu. Bermuka dua, tadi kan saya sampaikan infak itu kan bermuka dua. Kalau bagi orang Islam, infak itu ikhlas untuk mencari wajah ridha Allah. Tapi kalau orang-orang munafik itu dia menginfakkan atau dia bermuka dua. Ya, karena kafir, sholat ogah-ogahan, malas, ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya, beribadah juga tidak tahu ilmunya. Ya, gitu kan. Sholat kadang cuma setahun sekali. Ya, ngaji ya ngaji-ngaji seperti maaf, ikut-ikutan kayak gitu. Mungkin berbaju muslim, pakai kopiah, pakai sorban, pakai jilbab, pakai hijab. Ya, tetapi kan perilakunya kok ternyata kok tidak sesuai dengan hukum Gusti Allah gitu. Suruh infak yang budel. Kalau orang Islam yang benar, infak ya keras demi ridhonya Allah. 955. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tu'tibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa nazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Lima-limanya, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Auzubillah dzalik ya. Jadi yang menyelamatkan kita itu bukan anak-anak kita, harta-harta kita, tetapi apa yang kita infakkan, kita keluarkan sebelum ajal kita tiba. Jadi jangan takjub dengan harta-harta yang ditumpuk, yang wah miliarder, triliuner gitu. Tapi apa yang telah mereka infakkan secara ikhlas, membantu saudara-saudaranya. Ya,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim 956 belum sampai 58 ya. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafrahun. Ayat ke-56-nya, dan mereka dalam kurung orang-orang munafik bersumpah dengan dalam nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu. Nah, tapi mereka orang-orang yang sangat takut dalam kurung kepadamu. Ya, orang-orang munafik itu bersumpah, saya bersaksi ingin menjadi pejabat yang baik, membantu melayani. Nah, seperti itu ya. Saya bersumpah di hadapan Rasulullah, saya bersyahadat bahwa engkaulah Nabi dan Rasulullah. Itu kan terjadi, bersumpah dengan atas nama. Mudah bersumpah bahwa saya termasuk kamu, golonganmu. Ya. Tapi mereka termasuk ternyata yang rokun, yang berfirqah, memecah belah. Ayat selanjutnya 957. Lau yajiduna malja'an au magharatin au mudakhalan lawallau ilaihi wa hum yajma'un. Ayat ke-57-nya, sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi dan lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Nah, ayatnya jelas. Artinya munafik itu kan terowongan. Jikalau ada mendapat tempat tersembunyi waktu, ayo kita berjihad, berperang, melawan. Ya, kaum Quraisy kafir untuk Fathu Makkah. Zaman Rasulullah juga sama. Ngumpet Pak. Tak belum perang. Orang-orang munafik kan seperti itu. Kalau ada tempat bersembunyi, sembunyi. Itu kan orang-orang oportunis. Kalau orang sedekah yang berita gembiraan, seneng. Tapi kalau ada kesempitan, musibah untuk melakukan, padahal dia orang kaya raya. Itu terjadi. Sejak dulu dana akan datang. Buat bersembunyi atau tak berguna, atau gua-gua atau terowongan itu, Pak. Dia berkaki dua. Apakah ada? Ayatnya ada, pasti ada orangnya. Tidak mungkin tidak. Ya. Kemudian ayat 958-nya. Wa minhum mayyal mizuka bisadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yashatun. Ayat ke-58, dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang dalam kurung pembagian sedekah dalam kurung zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak beri bagian tipis juga mereka marah. Nah, ini kan jelas ya. Terus misalkan Don Sewu tadi ya, seharusnya dia orang mampu Pak, malah pengennya nerima, mengutak-atik data, bansos kok punya mobil, punya rumah mewah, dapat pengen bansos, ada datanya. Bansos kok orang-orang BUMN, maaf ya, tapi ada datanya. Orang-orang yang maaf kok orang mampu kok malah dapat bansos, terus kemudian kasih stiker warga untuk miskin, tidak mau. Ya ayatnya memang demikian. Jika diberi saya itu ridho, senang banget Bang. Ya dikasih sedekah, bansos, ya ridho, senang banget. Mainami tahu minha idahum yasqatu, mereka untuk
kurang ajar, aku ra entuk. Ya, anak misalkan dapat beasiswa, cekelane HP iPhone. Nah, gimana? Ini fakta, saya bicara seperti itu kan ada, memang ada. Ayatnya juga ada. Seharusnya itu kan enggak seperti itulah ya, kita jujur gitu. Makanya integritas ya, bukan orang yang pinter tapi integritasnya Pak. Banyak orang pinter tapi belum tentu integritas, jujur. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kita ya monggo langsung tanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan khususnya ayat 434. 43. Oh, 4. Jadi laki-laki itu pemimpin dalam satu keluarga, memberikan infak kepada istri. Namun pada perkembangan zaman sekarang itu banyak sekali istri merasa kurang nafkahnya sehingga kerja. Bahkan banyak juga yang istri pendidikannya lebih tinggi, mungkin gajinya juga lebih tinggi. Jadi penerapan di dalam ayat 434 itu bagaimana dengan perkembangan? Pada kenyataannya hampir semua rumah tangga itu suami istri kerja dan mungkin posisi atau gaji istri lebih tinggi sehingga mungkin kedudukannya merasa lebih tinggi. Jadi penerapan 434 itu atau istri apa boleh bekerja yang seperti itu atau memposisikan istri itu bagaimana? Ada juga yang suami kurang. Artinya kurang itu mungkin pendidikan kurang, sehingga penghasilan kurang. Sehingga kok ayat 434 itu susah diterapkan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam surat Al-Qasas, surat Al-28 ya Bapak Ibu sekalian. Ini cerita, saya menceritakan. Namanya juga surat Al-Qasas, surat 28 ya. Ayat yang 23, itu tentang Nabi Syuaib yang sudah tua renta, punya anak 2 perempuan Bapak Ibu sekalian. Kan bisa dibuka surat Al-Qasas 28, 23. Terus kemudian ini cerita, memang ayatnya jelas. Surat 8 mulai 23 terus ayat selanjutnya. Itu kan ketemu waktu itu Nabi Musa itu setelah memukul orang Mesir ternyata meninggal terus lari ke kota Madian bertemu dengan Nabi Syuaib yang punya anak 2 perempuan yang menggembala ternaknya Nabi Syuaib itu sudah tua renta. Apakah boleh ayatnya ini? Ya, jikalau dalam keluarga memang sudah tua renta ketang, tapi tidak ada punya laki-laki, anak laki-laki ataupun ya menantu laki-laki, jadi diperbolehkan anaknya yang perempuan itu untuk bekerja. Ini kan surat 28-23 ya. Terus sampai Musa mengambilkan air minum untuknya keduanya itu nih, ya. Masaqallahumma kumatawalla ila dhilli maqala rabbi inni lima azat ilayya min khairin faqir. Ya, kemudian 25-nya, surat 28 25-nya. Ya, terus kemudian datanglah seorang dari keduanya dari seorang perempuan itu, anaknya Nabi Syuaib itu malu-malu, sudah bapok. Ya, terus kemudian Nabi Syuaib itu kan memanggil. Nah, boleh kamu ikut saya, ya. Nabi Musa kan lari dari Mesir ke kota Madian, desa Madian, ketemu Nabi Syuaib itu.
ketemu dengan dua anak perempuannya. Kemudian nah 2826-nya itu, wahai bapakku, berilah upah ya, kebaikan dari apa yang kau itu, agar dia itu kuat lagi, benar ya, al-qawil amin, benar. Jadi agar Nabi Musa itu kuat dan amanah, meritokrasi sesuai dengan pekerjaannya, membantu menggembala kambing. Nabi Syuaib di surat 827-nya berkata, aku ingin menikahkan engkau dari salah seorang anakku perempuan ini yang bakal menjadi istrinya Nabi Musa. Jadi kan Nabi Musa adalah menantunya Nabi Syuaib. Bekerja padaku selama Nina Hijaz, 8 musim haji. Ada yang mengatakan 8 bulan. Kalau ini mana Hijaz itu kan Hajj berarti kan haji ya. Jadi 8 musim haji. Nah itu kan jelas bahwa diperbolehkan jikalau memang yang diselamatkan pertama kan harus keluarga. Boleh laki-laki, lebih baik surat 434, boleh perempuan jikalau memang keluarga tersebut masih kekurangan. Ayatnya ada. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatunya Bapak Ibu sekalian. Cuma kan kita harus ya, karena Al-Quran itu ayat-ayat yang penuh tadabbur, cerita-cerita, amsal, perumpamaan, mutasyabih atau metafora, majas, kias, itu kan harus memahaminya memang luar biasa. Seperti arti infak, munafik, ternyata ada akar kata yang sama. Maksudnya apa gitu Bapak Ibu sekalian? Kan ayat-ayat metafora yang perlu tadabbur. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan saya teruskan. Jadi yang tadi saya Pak Andra, ya khususnya genetika dan 960. Nah, itu memang infak itu kan wajib Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya. Terus kemudian coba kita buka surat 58:12 ya. Nah, memang wajib Bapak Ibu sekalian. 58:12. Ini tentang sedekah ya. Atau sama 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. 13-nya asfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat wa idlam tuf'alu wa taballahu alaikum faqimus shalah wa atuz zakah wa atiwaha wa rasulah wa wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya apa? Surat 58 12 dan 13. ayatnya 12 dan 13. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan,
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 13, sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Ya, ini kan ayatnya agak kurang bisa dipahami ya. Wahai orang-orang beriman, jika kamu berbisik atau membicarakan pembicaraan khusus pada Rasul, pada Nabi sudah tidak ada, gimana? Maka dahulukanlah tokoh dimo bainayadei najwa musadaqah. Maksudnya kalau jenengan ingin mendalami agama, ya keluarkan sedekah dulu. Ya. Makanya kan jelas surat 2 kan 3, sholat, zakat. Setelah kita melaksanakan sholat, ya keluarkan zakat, infak. Itu lebih baik dan baginda dan lebih wa'adhar dan lebih suci qalbumu. Sesuai dengan surat 9 103, khud min amsodaqatan thahibatu zaki, mensucikan hati. Jadi tidak ada gunanya Bapak Ibu sekalian kita sholat, ya, puasa, ngaji, tapi tidak keluarkan infak, sedekah. Tujuannya adalah untuk zakat, kecerdasan. Ya, memang benar ayatnya ini. Jadi kan gini Bapak Ibu sekalian, kita tuh ngaji cuman kumpulkan ilmu tetapi tidak ada prakteknya, ya sama saja Bang. Coba kita bandingkan dengan Nun Sewu pada umat yang lain lah. Ya. Kita bandingkan dengan saudara-saudara kita ya sebangsa yang non muslim. Itu kan mengeluarkan hartanya untuk dengan dasar kasih sayang ya. Itu kan luar biasa. Masa kita kalah? Kalau misalnya saya ngaji, itu suatu anjuran ya, misalnya kalau Jumat itu ada kota, jadi wajar di Jumat juga, misalnya mengikuti karena mengikuti ayat ini, ya bisa sekarang tidak karena ada kota itu memang harusnya mengikuti kalau mengikuti ayat itu. Iya benar, seharusnya. Jadi pelaksanaan Al-Quran itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tentang masalah infak, zakat, sedekah itu kan tersebar di semua ayat, semua ayat. Tapi kan biar apa? Biar ngeh gitu loh Pak. Bukan hanya di surat Al-Baqarah, tapi dari surat-surat yang turun di waktu Madinah dan di surat waktu turun di Makkah itu kan sudah ada terus itu. Dan sering digandingkan sholat, kamu sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, kamu sholat kenapa tidak mengeluarkan infak? Kan ayatnya banyak sekali. Cuman kita kan hanya dibaca, dihafal, tidak dilaksanakan. Kita kan pengen tahu Al-Quran itu kan pertama memahaminya, mentadaburinya, baru pelaksanaannya bagaimana. Jadi diksi-diksi daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri itu kan sudah tersebar tentang masalah sedekah, infak, zakat itu kan sudah ada. Cuman kita sendiri yang mungkin pelaksanaannya kurang. Nah, itu saja yang kadang ya ayat-ayat ini kan selalu menyentil hati kita semuanya. Ya memang kita harus kita akui memang infak itu sesuaikan dengan kemampuan lah ya. Takwa juga
ketakwaan atau kita kesadaran itu juga sesuai kemampuan kita ya. Dan Al-Quran itu sendiri kan tidak membuat orang manusia itu menjadi susah kayak gitu ya. Malah harusnya itu kan semangat, bergembira, mencerahkan. Setelah ngaji di sini kan selalu mencerahkan, ya. Bukan malah tambah susah, tambah wedi, tambah takut. Wah, dibedeni terus di sini. Yang penting nanti kita taat, mengeluarkan infak semampunya, tidak kikir, ya walaupun sedikit atau banyak, walaupun itu sembunyi atau terang-terangan, pasti akan diganti oleh Allah. Infak kan seperti itu, membuat pertolongan, Pak. Sebanyak apapun yang jenengan keluarkan itu loh, sebanyak apapun tenaga, kan barang, tenaga, jiwa dan raga itu kan infak. Kalau nggak punya uang, ya dengan diri kita. Itu yang namanya infak. Dengan tenaga kita. Itu namanya infak. Oh, sedekah wajib dari harta. Ya. Udah Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Kita juga harus memperhatikan tadi yang saya sampaikan juga. Surat Al-Baqarah 271 ya. Al-Baqarah ini saya lanjutkan 271 sampai 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tuddu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Surat keduanya. Laisa 'alaikum hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali'anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. 213. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh yasabuhumul jahil aghniya'a minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Artinya apa? Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 222. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Ayat 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi,
Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di ayat 273-nya itu kan ada yang orang fakir kesulitan ya Pak. Tidak sanggup sampai tidak sanggup berjalan di muka bumi karena ya tidak punya harta. Orang bodoh itu mengira mereka itu kaya, padahal mereka itu sebetulnya miskin. Karena apa? Tidak mau meminta-minta. Ada nggak mungkin tetangga ataupun saudara ya mengharapkan dirinya itu untuk minta-minta itu ada nggak? Sampai kadang pernah yang diberitakan oleh Ustadz Rasid itu kan sampai meninggal dunia. Dia mengharapkan dirinya untuk meminta-minta cuma minum Pak. Sampai tidak makan berhari-hari sampai dia meninggal. Itu kan ada lisaili wal mahrum. Untuk orang-orang yang minta dan mahrum. Mahrum itu adalah orang yang mengharamkan, memuliakan dirinya. Haram itu kan memuliakan. Haram artinya itu kan mulia, mengharamkan sesuatu yang mulia. Ya. Harim itu istri, dimuliakan istri kita, dijaga. Harim bahasa Arabnya. Masjidil Haram, masjid yang haram dimasuki oleh orang-orang yang najis. Haram itu adalah sesuatu yang ini. Wal mahrum, yang tidak mau minta-minta Pak. Ayatnya kan ada di 2 ayat. Lisaili wal mahrum. Ya, coba. Nah, di surat Al-Baqarah 271 ini yang itu tentang sedekah, terus juga tentang infak. Tapi kan sudah saya terangkan sedekah itu apa, infak itu apa ya. Itu di sedekah ma'inimahiyah. Jikalau kamu melakukan secara terang-terangan, boleh. Jikalau kamu merahasiakannya, boleh. Lebih baik bagimu. Itu pula waktu Tuhan Fuqara bahwa khairul lakum itu lebih baik. Untuk menjaga apa? Hati kita. Kesucian hati kita. Agar kita tidak sombong. Agar Allah melenyapkan kejahatan-kejahatan yang dulunya kamu perbuat. Wayuk kafir, jadi artinya kafir itu kan menghapus. Ya, kafir adalah menghapus. Yukafir akum sayiatikum. Agar Allah menghapus. Itu kan kafaroh menutup, ya kafir mengkafirkan kesalahan-kesalahanmu. Allah wa yukafir akum sayiatikum. Ya. Dan Allah tahu apa-apa yang kamu perbuat, hati kamu juga tahu. 272-nya kan bukanlah petunjuk itu atas Allah, tidak. Petunjuk itu bukan atas diri saya atau orang lain, tapi Allah. Kalau ada pertanyaan 2 garis 6 khotama wa'ala itu karena sunatullahnya adalah buruk. Bukan Allah itu menutup hati kamu. Bukanlah Allah yang menutup itu, tapi menutup hati dengan dirinya sendiri. Semakin menumpuk, akhirnya ya tertutuplah hatimu. Setiap disampaikan ayat menolak, mengolok-olok, yukhadi'una wa huwa khadi'un, mengolok-olok Allah, menipu Allah, padahal dia menipu dirinya sendiri nanti.
Nah, jadi kalau pengertian Allah itu menutup hati bukan Allah lah yang ini, tapi sunnatullah, karena sunnatullahnya semakin mengkafiri, menutup, ya akhirnya kan konsekuensinya juga makin tebal hatinya, tertutup keras. Ya, wama tufiku, dan menginfakkan itu untuk diri kamu sendiri. Karena untuk mencari wajah Allah, mencari ridho Allah. Kita menginfakkan ini untuk mencari wajah Allah. Itu kan ayatnya ini 272, dan ayatnya banyak lagi, masih banyak. Infak seperti itu. Kita itu membuat kerowongan, Pak. Nah, kalau kerowongan kan tidak kelihatan, seharusnya kan tidak boleh kelihatan. Menginfakkan kan ditutup-tutupi lah. Dan hati kita itu tidak terkotori, sebaiknya seperti itu ya, kalau infak itu. Tapi kalau sedekah nanti kan boleh terang-terangan, ya, karena kan masalah keuangan. Nah, untuk mencapai ridho Allah, nikah kita itu kan untuk mencapai ridho Allah. Menafkahkan istri kita itu kan untuk mencapai ridho Allah, wajah Allah. Wa ma tunfiqu, dan apapun yang kamu nafkahkan pada anak, istri, orang lain, pada orang tua, yuwafi ilaikum, akan dicukupkan untukmu, akan dibalas, Pak. Pasti. Tujuan infak tadi kan seperti itu. Wa antum la tudlamun, agar kamu tidak dizolimi. Suatu saat kita infak itu kan untuk tolak bala ya Pak ya. Kan ada istilahnya seperti itu. Iya, agar kita itu dicukupkan kembali. Oh ya, moga-moga saya dengan infak walaupun 5.000, 10.000 atau lebih 100.000 nanti akan dibalas lebih lagi. Kan ayatnya ada yang sudah saya sampaikan kemarin. Surat Al-Baqarah 261 ya. Kemudian 265 tentang infak ya. Al-Baqarah 261, 265. Coba kita buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbullah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya apa? Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Nah, ini tentang infak ya. Itu Allah akan menggantinya seperti biji yang tumbuh menjadi 7 cabang, atau biji tumbuh pohon 7 cabang. Kemudian cabang itu 100 biji. Terus dari biji ini tumbuh lagi 7, terus 100 biji lagi, kan berlipat, yudho itu memperganda. Jadi MLM gitu loh Pak. MLM kan seperti bercabang-cabang. Itu kan hukum MLM ini. Jadi kita itu
jangan lihat kecil atau besarnya, tapi ridhonya, ikhlasnya itulah untuk mencari ridho Allah. 265-nya dengan permisalan juga. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwah ashabaha wabil fa'atat ukulaha du'afain fa illa tusibaha wabil fatal wallahu bima ta'maluna basir. Al-Baqarah ayat 265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Nah, ini juga sama. Orang yang menafkahkan, kita membuat terowongan dengan diam-diam memberikan harta sebagian dari harta kita untuk mencapai ridho Allah, buat tasbitan dan kekuatan dirinya dalam usaha, dalam posisi jabatan, ya, dalam keluarganya, kepada anaknya. Seperti kebun, Pak, jannah. Ya. Bukan surga, jannah itu kebun yang sangat subur. Ketika air ataupun banjir menimanya, mendatangkan hasil 2 kali lipat. Ya, ya makanya kan kita harus adanya reboisasi, bukan deforestasi yang pernah saya sampaikan. Ya, orang kok malah sekarang menebang pohon, padahal pohon itu bisa mencapai ribuan liter, Pak. Pohon di dalam hutan ya. Kalau musim penghujan seperti ini bisa menyimpan ribuan liter air, Pak. Dari puncaknya air daun itu ya, kalau hujan itu seperti kanopi. Ya, tidak langsung turun ke tanah. Kalau turun ke tanah langsung diserap sampai ke batangnya dan cabang-cabangnya dan daunnya itu diserap, menyimpan ribuan liter, dari ratusan sampai ribuan liter air. Coba kita bayar kalau misalkan luasannya jutaan hektar, itu berapa juta kubik air, Pak. Dan sekarang kalau misalkan ditebang, ini kan seperti ini. Banjir menimpa lalu mendatangkan hasil 2 kali lipat. Orang-orang dulu, saya kalau di desa mandi di mata air, di Sendang, itu pasti ada pohon beringin, Pak. Jenengan tahu kalau orang-orang tua dulu ya, kalau orang-orang desa. Saya juga, ibu saya orang desa. Nah, rambu alas seperti itu. Itu untuk menyimpan air, airnya jernih, Pak. Di Panjangan itu juga ada, masih ada. Samping masjid itu ada pohon beringin, ya, terus masjid, terus kemudian ini pos RW. Untuk tidak longsor, kalau itu ditebak longsor, Pak. Panjangan. Ya tanya Bu Mujibah Pak Mud, ya, ada pohon beringin itu kan ya di masjid itu. Kalau ditebang longsor itu Panjangan, habis, Pak. Nah, ini seperti itu contohnya. Nah, terus kemudian tentang infak. Ini sebagai closing ini sebentar lagi ya. Tentang masalah sedekah. Surat 57 dan 18 ini kan ke sini gabungannya 57 18. Sebagai closing statement saya. Surat Al-Hadid 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu wal qadan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Surat 57 ayat yang
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan dalam kurung balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Nah, jadi dilipat gandakan. Selain infak tadi dilipat gandakan, juga orang yang bersedekah sebagai pemberian wajib dengan uangnya, hartanya, itu akan dilipat gandakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan selalu diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi mohon maaf, saya selalu awali disclaimer ya, karena banyak yang menyampaikan arti sedekah seperti itu. Saya mohon maaf jikalau saya sampaikan itu tidak berkenan, mungkin untuk rekan-rekan teman-teman yang lainnya di luar ya, karena kan masih banyak pengertian zakat, infak, sedekah itu seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ada yang mengatakan sedekah artinya adalah cuma senyum, ya sedekah bukan harta, kita bersedekah ya seikhlasnya, padahal ternyata sedekah adalah pemberian wajib. Kalau infak, ya wah, padahal itu wajib ya kepada istri, kepada orang lain. Nah, zakat bukan ada nisabnya, bukan karena di waktu-waktu tertentu, bukan untuk dilapang asnaf. Ya, ya seperti itu. Saya mohon maaf ya, kalaupun saya menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang dimiliki pengetahuannya rekan-rekan yang ada di luar. Saya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.